Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mardewi dari kelas A, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan resume atau ringkasan terkait materi kurikulum merdeka, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Curriculum and Material Development. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kurikulum merdeka, terdapat pertanyaan yang muncul nih teman-teman. Kenapa sih kurikulum itu terus berubah? Tahun-tahun sebelumnya bukan kurikulum merdeka yang kita pakai atau kita gunakan. Nah, baru tahun 2024 kemarin kita menggunakan kurikulum merdeka. Nah, alasannya sederhana teman-teman. Yaitu karena masyarakat terus berubah, teknologi yang terus berkembang, dan kebutuhan peserta didik pun ikut berubah. Nah, iya, kurikulum tidak boleh statis, ia harus dinamis agar pembelajaran tetap relevan dan mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia nyata. Di masa lalu kita mengenal yang namanya KTSP, Kurikulum 2013, hingga akhirnya hadir Kurikulum Merdeka sebagai bentuk evaluasi sekaligus penyempurnaan. Dan pada akhirnya kita dapat menyatakan bahwa kurikulum ini terus berinovasi dan membuat terobosan yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, apa sih itu Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum berbasis kompetensi yang memberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan potensi siswa. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang esensial, kemudian pendalaman konsep, dan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. 3 ciri utama kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berbasis proyek, fokus pada materi esensial, dan juga fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran. Adapun struktur kurikulum merdeka terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama di sini ada program intrakurikuler, yaitu pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas sesuai mata pelajaran. Di sini peserta didik mencapai kompetensi melalui capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua ada program ekstrakurikuler, yaitu kegiatan tambahan di luar jam pelajaran seperti pramuka, seni, olahraga yang dikembangkan sesuai minat dan bakat siswa. Dan yang ketiga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan membentuk karakter dan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kreativitas, dan kemandirian. Nah, selanjutnya kita membahas tentang asesmen dalam kurikulum merdeka. Nah, terdapat 3 jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada asesmen diagnostik atau awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal siswa. Kemudian ada asesmen formatif untuk membantu dan memperbaiki proses belajar siswa. Kemudian ada asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu dalam kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dalam mengatur jam pelajaran. Setiap sekolah diberi ruang untuk menyesuaikan alokasi waktu sesuai kebutuhan, termasuk untuk pelaksanaan proyek P5 yang mengambil waktu sekitar 20-30% dari total jam pelajaran per tahun. Lanjut terkait perangkat ajar. Perangkat ajar dalam kurikulum merdeka adalah bahan pembelajaran yang mendukung guru dalam mengajar. Dalam kurikulum merdeka, perangkat ajar ini dapat meliputi modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Yang kedua ada produk Project P5 untuk kegiatan proyek, ada juga buku non-teks, ada juga video pembelajaran dan media cetak atau digital. Semua ini dirancang untuk memperkaya proses belajar dan menyesuaikan gaya belajar siswa. Nah, di dalam kurikulum merdeka juga terdapat capaian pembelajaran atau CP yang sebelumnya sedikit sudah saya singgung di bagian program intrakurikuler. Capaian pembelajaran adalah kompetensi inti yang harus dicapai siswa dalam satu fase belajar, bukan per kelas. CP mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan menjadi acuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran dan juga asesmen. CP dibagi dalam 6 fase. Ada fase A kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6, fase D SMP, kemudian fase kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11 dan kelas 12 SMA. Selanjutnya membahas tentang modul ajar. Fokus utama guru adalah modul ajar. Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai panduan melaksanakan pembelajaran dalam satu atau beberapa pertemuan. Modul ajar mencakup tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah, asesmen, hingga refleksi. Modul ini dirancang sesuai capaian pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, modul ajar ini memiliki beberapa komponen utama nih, yaitu ada informasi umum berupa identitas, jenjang, alokasi waktu, dan profil peserta didik. Kemudian ada kompetensi awal,
Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna dan juga pertanyaan pemantik. Selanjutnya juga yang paling penting adalah kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Nah, dengan modul ini, guru lebih terarah dalam mengelola kelas dan memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan. Sebagai penutup nih teman-teman, bahwasanya kurikulum Merdeka bukan sekedar kurikulum baru, tetapi merupakan wujud transformasi pendidikan untuk menjawab tantangan masa depan. Dengan pendekatan yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan menekankan karakter serta kompetensi, maka kurikulum Merdeka diharapkan mampu mencetak generasi pembelajar sepanjang hayat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ringkasan materi kurikulum Merdeka. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.